The sons of righteousness. Mari kita buka ayatnya Malaki pasal 4 ayat yang kedua. Saya menuliskan dalam dua bahasa, bukan mau sok-sokan untuk bahasa Inggris, tetapi ada different meaningnya yang sedikit lebih ditekankan di dalam bahasa Inggris. Saya baca dalam bahasa Indonesia dulu. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dalam terjemahan ESV, Standard Version, kok bisa blank? English Standard Version berkata demikian. But for you who fear my name. Garis bawahi kata fear. The sons of righteousness shall rise with healing in his wings. You shall go out leaping like calves from the stall. Kata takut atau fears diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sama aja meaningnya. Tetapi dalam pengertian bahasa Inggris baku, fears and afraid is quite different meaning. Dua hal yang berbeda. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita takut seperti pencuri takut kepada polisi. Kalau saudara tiba-tiba lagi nyetir ada polisi saudara gemeteran, saudara pasti takut. Kenapa? Karena saudara sedang melakukan sesuatu yang melanggar aturan driving. Kalau saudara tidak melanggar aturan driving, ada polisi, saudara nggak akan perlu takut. Why? I'm okay. Polisi datang kepada kita atau menghampiri kita atau dekat-dekat dengan kita bukan untuk menakutkan kita, tetapi justru untuk memberi satu perlindungan kepada kita supaya semuanya berjalan oke. Nah, kata takut di dalam bahasa Indonesia di sini diterjemahkan bagi kamu yang takut akan nama Tuhan, dan seringkali ditangkap oleh telinga dan pikiran orang Indonesia. Jadi kalau ketemu Tuhan tuh takut. Dan ini terjadi dalam umat bangsa Israel sendiri pada waktu di Gunung Sinai. Musa diberikan 2 loh batu, yaitu perintah Allah. Bangsa Israel tidak ingin ketemu dengan muka dengan Tuhan. Mereka takut, mereka minta ada di bawah bukit. Dan hanya Musa yang naik ke atas. Dan mereka berkata, Musa engkau jadi perwakilan kami saja. Karena kami takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, kata takut di sini adalah dalam terjemahan aslinya bukan takut pencuri kepada polisi atau orang yang melanggar kepada polisi, tetapi lebih tepat kalau diterjemahkan dengan reverence. Tahu reverence? Reverence adalah rasa hormat yang tinggi. Saya dengan istri saya sangat reverence, bukan takut istri, BTI, barisan tunduk istri, bukan. Tapi saya tidak mau mengecewakan istri saya, bukan takut dia marah. Saya tidak mau melanggar perjanjian nikah saya dengan dia, takut diceraikan, bukan. Tetapi saya reverence, saya takut dan gentar karena hormat kepada pernikahan dan janji nikah kita. Itu sebabnya dalam khotbah pernikahan pun saya sering berkata bahwa surat nikah atau pemberkatan nikah bukan cuma sekedar surat yang tidak ada artinya. Tapi itu kita bagaimana sudut pandang kita melihatnya dengan rasa takut dan gentar. Reference. Reference itu saya tidak mau melukai hati istri saya. Padahal sering. Gak ngerti ya? Ya sudahlah lewat. Saya tidak mau melukai istri saya, bukan karena takut konsekuensinya. Tapi karena saya tidak mau melukai hati dia, karena saya reference hormat. Sama dengan kita kepada Tuhan, kenapa kita mau megang firman Tuhan? Bukan karena takut tidak diberkati. Ada banyak orang berkata, kalau kamu gak pelayanan, kalau kamu gak doa, kalau kamu gak baca Alkitab, nanti Tuhan gak berkati. Delete perkataan itu. Saudara pelayanan, saudara berdoa, saudara nggak baca Alkitab, saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetapi apa yang membedakannya? Tentu membedakannya adalah kita sebagai responsif kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan memegang firman-Nya. Nah, kata di sini, bagi kamu yang takut akan namaku. Saya akan ambil menjadi 3 bagian. Tadi sudah saya jelaskan dengan pengertian takut. Sekarang saya tiga bagian. Pertama, bagi kamu yang takut akan nama Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian kedua,
akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Lalu bagian yang ketiga yang terakhir, akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah langsung kita lihat penjelasan nomor 1. Bagi kamu yang takut akan nama Tuhan. Dan kita tahu seperti saya katakan tadi, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan. Pelayanan kita, tindakan ibadah kita, seperti sekarang saya puasa sampai 1 tahun hampir. Bukan karena minta berkat lebih, saya nggak berani minta berkat kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup saya sudah amat sangat diberkati. Tidak ada sedikit pun kekurangan dalam hidup saya. Semuanya Tuhan limpahkan, bukan cukupkan, limpahkan dengan berlimpah-limpah. Kasih sayang dari istri, kasih sayang dari anak, dari cucu, keuangan, pelayanan, termasuk Anda-Anda yang sangat mengasihi saya. Sangat memberkati saya. Sehingga saya jarang minta berkat. Saya selalu berdoa untuk ibadah pun, puasa pun, untuk menyukakan hati Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan supaya aku menyukakan hati Tuhan. Nah orang yang takut akan Tuhan, gaya hidupnya, perkataannya, cara berpikirnya juga berbeda. Mari kita lihat beberapa referensi di dalam Alkitab. Maleakhi pasal 3 ayat 16 berkata begini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Perhatikan di sini, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya hanya mendefinisikan satu saja. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti anak-anak Tuhan yang benar. Ada banyak orang yang takut akan Tuhan, tetapi bukan anak Tuhan yang benar. Mereka belum bertobat. Contoh dari agama lain, mereka akan sangat takut sama Tuhannya, karena kalau dia tidak memberikan sesuatu kepada Tuhannya, nanti Tuhannya akan murka dan akan memberikan hukuman. Dan ini banyak terjadi di dalam religious mind, dalam pola agama. Jadi banyak juga ini dikonsepkan ke dalam hidup kita, kepada mimbar gereja. Kalau kamu bayar perpuluhan, nanti Tuhan akan berkati. Please, delete itu semuanya. Saudara bayar perpuluhan, saudara nggak bayar perpuluhan, itu urusanmu dengan Tuhan. Amin. Bukan mengancam dari mimbar berkata kamu harus begini, kamu harus begitu supaya bisa diberkati. Enggak. Begitu kita menjadi anak Tuhan, kita akan diberkati. Tetapi orang yang diberkati, perkataannya tidak ngawur. Keluar bahasa Jerman saya, ngawur. Tahu ngawur? Sembarangan. Ada COVID dikit takut, ada ini sedikit takut, ada apa takut. Dan itu bukan orang yang takut akan Tuhan, itu takut sama situasi dan kondisi. Orang yang takut akan Tuhan, that's only one fear that's enough for us, that's fear of God. If you have fear of God, the other fear will be kicked off. Enggak paranoid, dikit-dikit takut ini. Baru mata gatel, aduh gua kena virus. Baru ini yang hidung merah, aduh gua kena COVID. Come on, don't think that's so negative. Amin. Bagi kamu yang takut akan Tuhan, dengar, saya nggak sempat untuk membukakan banyak lagi ayatnya, bahwa orang yang takut akan Tuhan, dengar, berbicaranya itu pun berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia mengerti. Ayat ini berkata, bagi orang yang takut akan Tuhan, boleh diganti kata takut akan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, Tuhan punya sebuah buku untuk menuliskan apa yang keluar dari mulutmu. Senggol kiri kanannya, dengar. Tuhan punya buku rekaman yang apa yang kau ucapkan. Hati-hati. Matius berkata, jangan sampai dari mulut yang sama. Waktu di gereja, haleluya. Tapi begitu keluar, halelupa.
Dari mulut yang sama keluar pujian, penyembahan. Tapi dari mulut yang sama juga keluar kata-kata makian. Keluar kata-kata yang buruk, keluar kata-kata yang menakutkan. Dan itu tidak benar. Hati-hati, setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, Tuhan akan perhitungkan. So bagi anak-anak Tuhan, jaga mulutmu dengan segala kewaspadaan. Itu mah hati ya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sana timbul pancaran air kehidupan. Nah, karena kita tahu, slide nomor 4, karena kita tahu Tuhan Maha Hadir dan Maha Mendengar setiap sikap dan perkataan kita, maka kita tidak akan mudah dengan berbicara dengan perkataan sembarangan, negatif, kasar, apalagi makian yang bisa melukai perasaan orang yang mendengarnya. Tetapi sikap dan perkataan kita ialah membangun dan mengasihi satu sama lain. Begitu ngeliat ada orang yang terluka, kapok lu, gua ngomong lu gak dengerin sih. Nah bukan begitu. Begitu ngeliat ada orang yang lemah, ada orang yang undur, ya memang dia mah begitu. Bukan begitu. Doakan dia. Kalau belum bisa datangi, doakan dia, bawa dia di dalam konsep hidupmu. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Hei anak muda, orang muda, 40 tahun ke bawah masih muda. Katanya life begin at 40. Ya kan 40 tahun ke bawah belum begin. 40 tahun ke bawah yang ada di sini masih tergolong muda. Cuman berapa orang yang tergolong tua? Saya 50, 60 berapa orang aja. Anda termasuk ya. Belum oke. Anda masih remaja. Anak belum gocap ABG. Oke, kita lihat. Anak-anak muda yang ada di sini. Seringkali kalau kalian sedang guyon, kalian sedang ngomong, sedang apa, kita enjoy. Saya bukan anti enjoy, saya juga orang yang enjoy. Tangan saya ini kalau nggak kebal sudah bengkak dicubitin sama istri saya. Karena saya juga orang yang suka sembarangan ngomong. Saya suka ceplos. Jadi sekarang udah banyak bertobat, kunci mulutmu gitu loh. Ya, jadi saya termasuk orang yang dikotbahkan di sini bahwa janganlah sembarangan mulutmu ngomong. Karena saya dulu asalnya juga asbun, orang yang asal bunyi gitu loh. Karena makanya kalau khotbah pakai bahasa Inggris, anak saya bilang papi lebih bagus khotbah bahasa Inggris. Kenapa? Karena ngomongnya dipikir dulu baru ngomong. Tapi kalau papi ngomong khotbah bahasa Indonesia, aduh papi ceplas-ceplos. Kadang-kadang bisa lari dari konteks katanya gitu saudara. Ya itulah asbun. Jadi khotbah ini juga buat saya gitu loh. Tapi jagalah sikapmu, jagalah perkataanmu, jagalah kehidupanmu dengan segala mungkin. Bukan berarti kita akan kebal dari mistake. Bukan berarti kita akan kebal dari kesalahan. Bukan berarti kita akan tidak pernah melakukan dosa. Tetapi mari kita jaga, berusaha sedapat mungkin untuk bisa mengkunci mulut kita untuk tidak mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang dan merendahkan orang. Itulah tanda orang yang takut akan Tuhan. Daripada orang yang takut akan Tuhan akan muncul cahaya kebenaran yang akan membawa kesembuhan menurut ayat Malaki 4 ayat 2 ini. Sekarang yang kedua, poin 1B. Tuhan menuliskan setiap perkataan dan perbuatan kita dalam buku kehidupannya. Saya akan memberikan saudara beberapa reference Bible yang berkata bahwa buku kehidupan itu ada Pak, bukan nggak ada. Kitab Keluaran 32. Kitab Keluaran 32 ayat 32 dan 33 berkata demikian. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Hei bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa interfere buku catatan kehidupan orang lain.
Hanya engkau yang bisa menuliskannya. Tuhan menuliskan berdasarkan apa yang kau lakukan dan kau katakan. Nah Musa, Tuhan marah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel tegar tengkuk dan berbuat dosa terus di sepanjang perjalanan di gurun pasir. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku akan menghancurkan semua bangsa Israel. Tetapi aku akan menuliskan namamu dan aku akan membuat keturunan baru lewat keturunanmu. Kalau saya digituin, haleluya. Tuhan kau baik, memang dari dulu juga aku sebel nih sama orang-orang ini. Udah tak omongin berpuluh-puluh kali, dosa lagi. Ya sudah Tuhan, hore basmi aja Tuhan. Itu kalau saya. Tapi Musa berkata apa? Tuhan, daripada engkau basmi umat pilihanmu yang kau bawa dari Mesir dan engkau sudah selamatkan, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. My God. Saya nggak berani saudara. Kalau Tuhan bilang, lu jangan sok jago lu ya. Lu kira lu bener, lu kira lu hebat gitu loh. Saudara, Musa berani menantang Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, jelas sekali. Tuhan bilang, Musa, nggak bisa. Setiap orang punya buku kehidupannya masing-masing. Dan kebenaran hidupmu aku tulis di situ. Jadi mulai sekarang suami jangan dompleng doa istri. Anak-anak jangan dompleng orang tua. Jangan dompleng iman gembalamu. Kata gembalaku, kata suamiku, kata istriku, enggak. Saudara punya konsep sendiri dalam hidupmu. Amin. Ada sebuah buku yang ditulis dalam setiap aspek kehidupan. Lalu yang kedua, kitab Wahyu pasal 3 ayat 4 dan ke-5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian mereka dan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kalau saudara takut akan Tuhan, berpakaian putih bukan kayak bajunya baju putih. Maksudnya berpakaian putih itu hidup dengan tidak ada celah di hadapan Tuhan. Tidak ada celah di hadapan Tuhan itu bukan berarti hidup bersih total tanpa dosa. Nonsen, tidak ada orang yang hidup tanpa dosa. Tidak ada orang yang hidup tanpa bersalah. Tetapi karena lewat darah Yesus, maka kita dikonsider kita sudah kudus dan berpakaian putih dan nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Sekarang, haleluya, tuh yang kecil amin, yang orang tua enggak amin. Makanya Tuhan bilang, berjadilah iman seperti anak kecil. Orang tua dipaksa-paksa, amin enggak amin. Anak kecil yang enggak ngerti langsung amin. C, sekarang 1C. Orang yang takut akan Tuhan, menghormati nama Tuhan, dan akan selalu mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Mazmur 84 ayat 11, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Perhatikan, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, berpakaian putih, maka Tuhan tidak menahan apapun yang ada di dalam dirinya untuk diberikan kepadamu. Gak perlu pasang lotre. Gak perlu cari jodoh iklan, dicari pasangan hidup. Gak perlu. Gak perlu cari opportunity. Kenapa? Karena opportunity will chase you up. When you living in the fear of God, saya sering berkata, bagi anak-anak Tuhan, opportunity akan mengejar. Berkat akan mengejar, bukan mencari berkat. Ada masa-masanya kita kurang berkat, yes. Ada masa-masanya di lembah-lembah kekelaman, yes. Tetapi lebih banyak ada pertolongan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Nah, contoh satu, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan bertindak sebagai perisai. Perisai. Saudara, di dalam Efesus pasal 6, perisai itu adalah iman. Kenakanlah perisai iman. Perisai iman adalah yang menahan semua serangan panah api si jahat.
Perisai iman yang zaman dulu bukan perisai bukan kecil gini, bukan cuma segede gini. Perisai yang zaman dulu peperangan tentara Romawi itu bisa separuh badan saya. Karena memang tinggi, gede dan bisa menghalangi semuanya. Kalau digabung, walaupun panah walaupun tombak tidak bisa tembus. Karena ini semua terbagi dari baja dan menjadi satu barisan yang rapat. Jadi kalau saudara mau hidup penuh, walaupun diserang, serangan dari iblis tidak akan pernah berhenti. Jangan bilang, COVID tidak menyerang orang anak Tuhan. Bohong. Banyak anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang hidupnya benar pun mati. Loh kenapa mereka mati? Ya memang sudah waktunya mati. Jangan dimasalahkan lagi, kok anak Tuhan kena COVID. Loh ada ayatnya nggak anak Tuhan nggak bisa kena COVID? Nggak ada, jangan bikin kesimpulan. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang baik, yang takut akan Tuhan, sakit mati. Loh, kalau gitu kan matinya kan nggak kena COVID, Pak. Mana ada ayatnya? Saya sudah bahas loh ya, tentang COVID dan segala macam. Jangan salah ngerti lagi. Tapi juga jangan jadi orang yang nekat, blow on seenaknya sendiri gitu loh. Tapi mari kita betul-betul hidup dengan perisai iman. Kedua, orang yang takut akan Tuhan dari dalam hidupnya akan timbul matahari yang memberikan terang dan kehangatan. Coba saudara bayangkan hidup tanpa matahari. Kita 3 hari gelap aja mendung, aduh stres berat, betul nggak? Matahari bukan cuma memberikan sinar. Tetapi di dalam sinar matahari ada banyak zat yang memberikan kehidupan. Istri saya aja kurang cahaya matahari kata dokter. Sekarang harus setiap hari jemur 10-15 menit. Saya bilang hati-hati kena melanoma. Loh ada sudut positif, ada sudut negatifnya. Amin. Cahaya matahari akan sangat berguna buat kita. Dan cahaya matahari bukan terbit dari matahari, tapi bagi orang yang takut akan Tuhan akan terbit. Wow. Ketiga, Tuhan tidak menahan kebaikan bagi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Sekarang yang kedua, poin yang kedua. Saya akan bicarakan akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Bagian 2a akan selalu muncul surya kebenaran yang membawa kesembuhan. Yohanes 8 ayat 12. Kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah terang itu tidak perlu dari luar. Saya kadang-kadang agak kurang mengerti kebanyakan anak Tuhan. Minta pengurapan baru, kita tengada dan minta seakan-akan Roh Kudus masih di sorga. Dengar baik-baik. Roh Kudus ada di sorga, Roh Kudus ada di dunia, Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Tetapi kita tidak perlu minta Roh Kudus lagi yang dari sorga. Do you know why? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Dan mari kita gali ke dalam supaya dari dalam Roh Kudus, roh kita memancar matahari kehidupan. Ini loh yang penting. Bukan minta urapan baru tuh Tuhan turun lagi. Bukan. Jangan turunkan lagi Tuhan. Tuhan ada di dalam dirimu. Mari kita gali ke dalam supaya terbit matahari. Tuhan adalah terang kehidupan kita. Terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara, dunia semakin hari semakin gelap. Amin. Tapi kenapa banyak anak Tuhan takut akan dunia? Takut akan masa antikris. Takut disuntik, nanti bisa-bisa jadi apa? Chip lah. Aduh, saya sampai ngurut dada saudara. Betul kata Alkitab, umat Tuhan binasa bukan karena kurang doa. Bukan karena kurang puasa, bukan karena kurang bayar perpuluhan. Tapi umat Tuhan binasa karena kurang pengetahuan. Mana mungkin cat cair disuntikin, tiba-tiba berubah, bisa menjadi metal di dalam kita, menjadi chip yang punya data seluruhnya tentang hidup kita. Lah kapan dimasukinnya datanya? Pakai otak, bukan pakai dengkul. Pakai dengkul untuk berdoa. Pakai otak untuk berpikir cari Tuhan dan pakai dengkul untuk tanya sama Tuhan. Dua-dua ini berjalan. Jangan cuma pakai dengkul, doa Tuhan tolong, tapi otak kita dibuntu.
Bagi orang yang takut akan Tuhan, terang akan muncul dari dalam hidup kita. Akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang Tuhan curahkan. Amsal berkata begini, takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Amin. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak perlu takut nanti Antikris akan datang menguasai bumi. Kita akan binasa. Tidak akan ada yang bisa membinasakan orang-orang benar. Dan tidak ada yang bisa memaksakan engkau untuk menjadi pengikut Antikris, dipaksa masukin chip di sini atau di dahi. Nggak ada yang bisa, kecuali engkau sendiri yang mengatakan, oke, aku mau. Jangan takut dengan situasi, Pak, nanti kita dipaksa. Siapa yang maksa? Kita berhak atas diri saya sendiri. Sekarang aja, vaksinasi COVID. Pemerintah sudah berkata bagus, berguna, pakai seruan, nggak dipaksa sih, diharuskan mandat. Masih banyak yang protes, demo, nggak mau vaksin. Pemerintah nggak bisa apa-apa. Are you with me? Kenapa otak kita jadi bodoh dengan ditakut-takuti dengan yang seperti itu? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan melindungi kita. Ada matahari kebenaran yang melindungi kita di dalam diri kita. Tuhan tidak akan mengizinkan anak-anak yang takut akan Tuhan dijebloskin masuk ke dalam jebaknya Antikris. Itu bukan Tuhan yang saya kenal. Bahkan satu ekor. Satu potong rambut pun jatuh dari kepala kita. Tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Apalagi dipaksa untuk pasang chip dan lain sebagainya. Apalagi ditakut-takutin untuk masa aniaya Antikris. Saudara dengar baik-baik. Semua ini sudah dituliskan di dalam Alkitab. Bahwa kegelapan akan menutupi seluruh muka bumi. Dan ini adalah prekondisi untuk hadirnya Antikris. Siapa itu Antikris? Oknum yang antikristus. Siapa dia? Pasti orang yang menyerupai Kristus tapi antikristus. Apa tujuannya? Tujuannya satu, untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel didatangi Yesus, dia menolak. Tapi Tuhan berkata nanti akan hadir Antikris dan mereka akan menerimanya. Saudara dengar baik-baik. Kegelapan akan terus makin melanda. Yesaya berkata pada waktu kekelaman menutupi seluruh muka bumi, kasih karunia Tuhan akan bertambah-tambah. Yang gelap akan semakin gelap. Yang terang akan semakin terang. Jadi jangan lihat yang gelapnya. Pak takut, Pak. Punya anak takut, nanti anak saya bakal gimana, punya anak begini, nanti gini. Jangan lihat itu, lihat bahwa anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Mari kita counter faith. Yohanes 1 ayat 4 dan 5 berkata, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara perhatikan, kalau saya anak Tuhan yang takut akan Tuhan punya terang. Gak usah banyak-banyak. Terang saya 25 watt aja. Kecil kan? Saya pergi ke tempat gelap. Saya punya cahaya 25 watt. Apa yang terjadi? Tempat itu gelap apa enggak? Come on, tempat itu gelap apa enggak? Semakin gelap tempat itu, cahaya 5 watt semakin bisa membuat terang. Tetapi kalau saudara punya cahaya 5 watt, bersebelahan dengan cahaya yang 10.000 watt, ya enggak ada artinya. Ya enggak? Jadi jangan takut dengan kegelapan dunia. Pak, iman saya kecil, Pak, iman saya belum sempurna. Yang bilang sempurna siapa? Walaupun cahayamu 10.000 watt, engkau enggak sempurna. Jadi jangan takut dengan imanmu yang kecil, sekecil apapun imanmu. Karena dunia semakin lama semakin gelap, engkau tetap bisa bercahaya. Yang jadi masalah walaupun cahayamu kecil, engkau melihat dunia begitu gelap, jadi engkau makin redup mati. Kenapa? Karena engkau melihat kepada kegelapan, bukan engkau percaya kepada cahaya kemuliaan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Yohanes 12 ayat 46 berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sudah lihat gak? Setiap orang yang ada di dalam Tuhan gak mungkin gelap. Jadi jangan takut dengan kegelapan. Pak, lihat film semakin gelap, bener. Pak, lihat dunia semakin gelap, bener. Pak, lihat kejahatan, tembak-tembakan mafia, bener. Coba lihat di Amerika, anak sekolah main tembak-tembakan.
Semakin ngeri, benar. Tapi anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Anak Tuhan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Pak, buktinya banyak anak Tuhan yang mati, ya biarin aja. Karena udah waktunya mati, bener nggak? Kenapa kita mesti bingung? Oh dia yang mati lalu dipikirin, kan gue juga bisa mati. Ya memang semua orang bisa mati. Jangan jadi paranoia seperti itu yang paling bodoh. Apa yang menimpa kepada orang lain, lalu kita ukurkan kepada diri kita. Jangan-jangan kita bisa seperti itu juga. Tapi saudara nggak pernah mengukurkan apa yang terjadi kepada Yesus. Membangkitkan orang mati, kenapa engkau nggak berkata, gue juga bisa bangkitkan orang mati? Amin? Come on, talk to me. Amin? Setelah Yesus naik ke surga, tadi saya bahas Yesus terang dunia. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, siapa terang dunia? Kitalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Cepetan aja, 1 Yohanes cerita tentang bagaimana terang itu berkuasa. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saya sudah katakan tadi, saudara punya terang 5 watt, saya punya terang 5 watt, istri saya punya terang 5 watt, mari kita gabung jadi berapa? 15 watt. Betul nggak? Itulah gunanya persekutuan. Jangan tinggalkan gereja. Walaupun sekarang ke gereja, besok ke gereja lagi. Senggol kiri kanannya. Gak ada yang mau nyenggol tuh kan. Haleluya. Tuhan ampuni hamba-Mu. Satu hal lagi saya mau kasih emphasis. Tolong slide nomor 18. Amsal 4 ayat 18. Ini satu jaminan dari Tuhan. But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. Tetapi jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Waktu saudara bertobat terima Yesus Tuhan, maka fajar atau cahaya atau sinar matahari pagi menyingsing. Saudara berjalan di dalam Tuhan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Cahaya saudara akan semakin terang, semakin terang. Dan Alkitab tidak menulis bahwa dia akan turun menjadi senja. Alkitab menulis bahwa cahaya kita akan sampai apa? Puncaknya rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu jam berapa? Jam 12. Kalau saudara cahaya itu dari timur, kita berjalan dari timur, matahari di sini, bayangan kita ada di belakang, betul? Betul? Kita berjalan, maka kita akan menyusuri jalan, bayangan. Matahari berjalan sampai di tengah. Begitu titik jam 12, apa yang terjadi? Kita tidak lagi menemukan bayangan kita. Kalau nggak percaya nanti saudara coba. Jam 12, di matahari terbit tengah hari, saudara berdiri di tengahnya. Saudara akan melihat tidak ada bayangan. Tapi begitu matahari turun, maka kita akan melihat bayangan ada di belakang kita. Tetapi Alkitab berkata, jalan hidup orang benar maksimal sampai rembang tengah hari. Dan saya sangat percaya, listen carefully, jangan loncat dari tempat duduk saudara. Kehidupan saudara di hadapan Tuhan tidak akan pernah menuruni down. Your age is down. Your health is down. But your faith in front of God is never down. Amen? Never down. Never, never, never. Mungkin nggak cocok ayatnya, tetapi saya akan sambungkan. Kenapa Yesus harus mati umur 33,5 tahun? Karena itulah yang saya katakan puncak dari umur seseorang 30 sampai 35 tahun. Dan nanti saudara ketemu saya di sorga, saya nggak punya uban. Saya nggak gendut seperti ini. Umur 30 saya langsing. Saya punya 2 packs. Bukan 6 pack, 2 packs. Tapi saudara akan kenal saya, walaupun saya lebih ganteng di sana.
Saudara akan ketemu Simon Petrus, saudara akan ketemu Andreas, saudara akan ketemu Musa, dan mereka enggak ubanan putih, jenggot panjang putih begitu, enggak. Karena saya percaya mereka ada di dalam top of the range mereka. Tetapi walaupun kita enggak pernah kenal secara pribadi, tapi the Spirit bear witness. Oh, ini Pak Petrus. Shalom Pak Petrus. Dia pun kenal saya. Shalom Pak Sam. Udah kurus ya sekarang. Nah. Saudara mengerti maksud saya? Inilah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi orang-orang tua yang ada di sini, saya bukan memberikan penghiburan, tapi ini yang Alkitab katakan. This is the facts, the truth, bahwa hidup kita akan mencapai maksimal. Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami seperti ini. Lalu berikutnya. Kehidupan terang, kita akan memancarkan kebenaran dan keadilan. Ini dampak. Daripada punya terang akan memancarkan keadilan. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, dan demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepada Tuhan, keadilan kita. Saudara, ayat yang terkenal Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran dan keadilan adalah dua terjemahan yang sering tumpang tindih, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya disebut the righteousness. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Kebenaran, makanya kita nikmati kebenaran dan keadilan Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan menikmati berjalan dalam kebenaran dan keadilannya. Nah, saya akan punya waktu kira-kira 12 menit, saya kira cukup. Poin 2B, kesembuhan pada sayapnya. Orang yang takut akan Tuhan akan berjalan dalam kebenaran dan keadilan, punya cahaya, dan hidupnya akan memancarkan kesembuhan demi kesembuhan. Di dalam terjemahan Alkitab kita yang kita katakan tadi, Mika pasal 4 ayat yang kedua berkata, akan terbit cahaya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. The sons of righteousness akan memunculkan healing wing. Pertanyaannya, apakah God have a wing? Terserah lu dah Pak, kan lu yang khotbah. Habis tadi gak ada yang jawab. Is that God has a wing? No. Angel has. God not have wing. Karena Tuhan tidak bersayap. Tetapi dikatakan bahwa pada sayapnya akan muncul surya kebenaran dan kesembuhan. Nah, Tuhan tidak punya sayap, tetapi mari kita lihat referensinya. Di dalam Matius pasal 9 ayat 20-22. Matius 9 ayat 20-22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Coba sebelum saya lanjutkan, lihat saya dulu. Bagi saudara yang belajar Alkitab, saya mau tanya, pernah gak ada reference kalau ada orang sakit menjamah jumbai jubah seorang imam sembuh? Pernah gak di dalam perjanjian lama? Pernah gak? Gak ada. Even dalam perjanjian baru pun gak ada. Cuman satu-satunya ini yang ada. Jadi dengan kata lain apa? Mungkin ada banyak saudara beriman kepada Tuhan yang tidak tertulis dalam biblical. Tetapi kalau imanmu positif dan benar kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak sesuai dengan imanmu. Alkitab berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Tetapi bukan iman yang cuma sekedar bless me Lord, bless me Lord, bless me Lord. Tapi iman walaupun tidak tertulis dalam Alkitab, tapi ada general konteksnya, termasuk di dalamnya wanita ini memiliki perdarahan, kesembuhan itu kehendak Tuhan bukan? Yes!
So walaupun bagaimanapun caranya, Alkitab menulis Yesus menyembuhkan orang sakit. Kadang diludahi, kadang dikasih lempung. Kadang dengan macam-macam cara. Bahkan Petrus sapu tangannya yang berkeringat ditempelin ke orang sakit. Bukannya sakit semaput karena bau keringat. Tapi sembuh. I did it. Dan saya pernah lakukan itu berkali-kali. Sapu tangan saya waktu KKR basah keringat. Saya tergerak tumpangin tangan. Orang itu jidatnya langsung sembuh. Bukan jatuh kelepek karena bau keringat saya, bukan. Saya pernah megang orang bisu. Saya pegang mulutnya. Saya tempelin 2 jari saya dalam nama Yesus, saya tengking. Untung jari saya nggak digigit. Sembuh orang itu. Saudara, terlalu banyak iman yang tidak ada biblikalnya. Tetapi kalau memang itu ada general konteksnya, bisa Tuhan kerjakan. Amin. Nah, mari saya lihat. Dikatakan bahwa dalam bahasa Yunani, bahwa ujung jumbai jubahnya, kita baca terus ya, ayat 21. Enggak, ayat 21 dulu. Kita baca yuk 23. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22 kita baca. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, Yesus nggak pernah bohong. Bukan imannya Yesus yang menyembuhkan orang ini. Iman orang yang menderita ini yang menyembuhkan dia. Caranya pun ditentukan oleh orang yang menderita ini. Caranya asal ku jamah saja jubahnya. Dari mana dia berpikir demikian? Bukan untuk sombong, bukan untuk show off, tetapi justru sebaliknya. Karena dia sudah perdarahan 12 tahun dan orang yang perdarahan dan sudah miskin kemana-mana dijual barangnya, sudah untuk terapi nggak bisa sembuh. Dan orang yang perdarahan meleleh terus, dengar baik-baik. Budaya orang Yahudi mengasingkan wanita yang penyakit perdarahan dan tidak boleh berdekatan dengan manusia apapun. Sama seperti orang lepra. Saudara perhatikan. Jadi waktu orang ini sakit, lihat Yesus datang dan dia mau menjamah, pasti diusir sama murid-muridnya. Memang diusir. Dan saya nggak ceritakan lebih detail, tapi saya mau ambil satu saja. Yang dijamah oleh wanita ini adalah jumbai jubahnya. Nah, atau disebut dalam bahasa Ibrani-nya katanya kraspendon. Atau dalam bahasa Inggris disebut hem, fringe atau ujung atau jubah yang paling pojok. Kebetulan saya punya. Dalam bahasa Ibrani itu disebut kanaf atau kanafim. Nah, ini tulisannya begini. Yesus kemana-mana selalu pakai ini. Yang mau foto boleh, silakan. Nah, Yesus jalan seperti ini. Kalau dia masuk ke bait Allah, dia akan ambil kitab Taurat dan ujung jubahnya adalah ini. Yang berwarna biru dan keunguan. Dan wanita itu dari belakang menjamah bagian ini. Bukan menjamah fisiknya Yesus. Yang dia jamah bagian jubahnya. Jadi Petrus, saya percaya, pada waktu bayangannya menyembuhkan orang, pada waktu sapu tangannya menyembuhkan orang, adalah karena general konteks dari apa yang dipakai oleh orang benar bisa memancarkan sinar kesembuhan. Are you with me? Are you with me? Ini loh. Saya pakai terus dulu ya biar keren. Wing bahasa Ibraninya kanaf atau kanafim atau border atau end atau feathers. Setiap orang Yahudi kalau jalan begini, bukan rabai. Tapi kalau dia masuk ke bait Allah, dia memegang Taurat, dia akan pakai kerudung ini, kanafim. Dan waktu Yesus baca di dalam kitab Yesaya, kitab ini sudah diteguhkan karena akulah yang menulisnya. Saudara, inilah yang dikatakan dari wingsnya, dari sayapnya akan muncul cahaya kebenaran yang menyembuhkan. The sons of righteousness yang healings in his wings.
Kita buka Bilangan 15 ayat 37 sampai 41 untuk supaya saudara meneguhkan apa yang saya katakan ini benar karena tertulis di dalam kitab Taurat. Bilangan 15 ayat 37-41, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara seorang kepada Israel, katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka, turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Right? Ungu kebiru-biruan. Ini namanya bahasa sit atau bahasa shawl of prayer. Kalau saudara pergi bersama dengan saya ke Israel, saudara sampai ke tembok ratapan, saudara akan menjumpai hampir semua orang pakai ini. Para rabai pasti. Bagi kita yang bukan orang Yahudi, yang tidak mempunyai ini, kita akan pakai kupluk. Namanya kipah. Dan mereka berdoa di tembok ratapan. Bukan cuma berdoa diem terus ngantuk. Bukan. Tapi mereka memang berdoa tapi tidak diam. Mereka berdoa dengan badan bergoyang. Mereka nggak berbahasa roh karena mereka nggak percaya bahasa roh. Mereka berdoa dengan goyang semuanya. Dan mari saya lompati saja, yang lain nggak perlulah. Sekarang kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Ini yang disebut pada waktu mereka berdoa dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh. Ayat ini yang sebetulnya sedang terjadi. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Waktu saudara hidup di dalam naungan sayapnya Tuhan, kanafi dengan Tuhan, maka hidupmu akan terlindungi. Kalau engkau ada di jalan yang berdebu, debu tidak menyentuh rambutmu dan hidupmu. Kalau engkau ada di tengah jalan yang panas matahari, matahari tidak menyengat engkau. Karena engkau ada perlindungan dari Tuhan. Waktu COVID menyerang engkau, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, engkau tidak akan pernah kena. Waktu wabah malapetaka, penyakit, kemiskinan, gempa bumi, kehancuran menerpa banyak orang, engkau akan terlindung daripadanya. Kenapa? Karena ada kanaf, karena ada tudung, ada sayapnya Tuhan yang menjaga engkau. Dan pada waktu bangsa Israel di sana berdoa, pada waktu mereka menanti-nantikan Tuhan, mereka berdoa sambil bergoyang, sambil bergoyang, sambil bergoyang. Dan inilah yang disebut katakan dalam bahasa aslinya hagah atau kafah. Mereka berdoa dengan menggoyang-goyangkan badan supaya nggak ngantuk kayak saudara. Padahal saya menyiapkan firman ini sudah sampai berdarah, sudah sampai berkeringat. Saudara enak duduk ngantuk-ngantuk. Aduh sunyi senyap. Haleluya, haleluya. Hagah kafah. Senggol sebelah kiri kanannya. Hagah kafah. Are you with me? Haleluya. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Mestinya masih banyak lagi yang ingin saya jelaskan. Tapi karena mengingat waktu, saya tidak mau mengganggu acara Christmas lunch saudara. Sudah pada yang punya banyak acara, mau Christmas di mana, mau lunch di sini, mau lunch di situ, tapi sayangnya nggak ada yang ngajak saya. Enggak, bukan pengen diajak, enggak. Oke, saya ambil satu cerita. Dari Yesaya 40, ayat 31 ini. Seorang penulis novel terkenal yang namanya disebut sebagai Hannah Whittle Smith menulis dalam sebuah buku yang berjudul The Christian Secret of Happy Life. Berkata demikian, is there no way for the Christian to escape when the trouble or distress come? Tidakkah ada jalan keluar bagi kita anak-anak Tuhan pada waktu kesulitan, pada waktu persoalan menerpa? Mel, lagu yang terakhir tadi. Dia menjawab,
ada satu jalan keluar bagi kita. Yaitu karena kita hidup di dalam perlindungan dari sayapnya Tuhan. All creature that have wings can escape from every snare that is set for them if only they will fly high enough. Karena kita hidup dalam sayap perlindungannya Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan menghadapi masalah. Waktu Tuhan stres, waktu Tuhan dalam keadaan apapun, dia selalu akan datang kepada kaki Sang Bapa. Di Taman Getsemani, dia penuh dengan persoalan. Sampai mau mati rasanya, dia berkata, dia tidak minta pertolongan orang lain. Tapi dia haga dan kafah di kaki Tuhan. Dan pada waktu dia haga dan kafah di kaki Tuhan, seperti Hannah Whittle Smith berkata, setiap kita anak Tuhan, punya sit-sit, punya kafah yang bisa kita bentangkan di bawah perlindungan sayap daripada Tuhan untuk kita berlindung. Dan pada waktu kita berlindung di dalam kepakan sayapnya, maka dia akan mengangkat kita naik ke tempat yang lebih tinggi, yang tidak ada Omikron, yang tidak ada Delta virus, yang tidak ada wabah penyakit, yang tidak ada pandemi, yang tidak ada ekonomi disaster, yang tidak ada kebencian, yang tidak ada kecemburuan. Yang ada adalah hanya sayap kasihnya Tuhan. Sayap kasihnya Tuhan naik semakin tinggi. Saudara, tahukah saudara, seekor eagle, bagaimana dia menghindari daripada serangan musuh-musuhnya? Pada waktu eagle itu mencengkeram ikan, burung gagak terutama yang khususnya bisa menyerang dia. Kalau eagle mau meladeni burung gagak, apa yang terjadi? Eagle tidak bisa mematok burung gagak, dia harus melepaskan mangsanya, makanannya. Dan pada waktu makanan itu jatuh, maka sang eagle sudah kalah. Tapi eagle tidak meladeni mereka. Apa eagle lakukan? Yang dia lakukan, dia kembangkan kanafinya. Dia kembangkan sayapnya. Dia naik, terbang lebih tinggi. Tetap sambil memegang buruannya. Dan sampai kepada titik tertentu. Hanya eagle yang bisa terbang. Sampai ke cahaya matahari. Sampai kepada titik derajat tertentu. Mata eagle berubah. Klak. Dan tidak dipunyai oleh mata burung apapun. Dia bisa menatap matahari. Dia bisa melihat. Dan dia terbang makin tinggi. Saudara, apa yang terjadi? Gagak dan lain sebagainya akan turun. Anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang berlindung dalam naungan sayapnya, jangan ladeni pandemik, jangan ladeni gosip, jangan ladeni persoalan, jangan ladeni berita buruk, jangan ladeni news yang negatif, jangan ladeni berita hancurnya ekonomi, jangan ladeni apa. Yang kau perlu katakan, renungkan firman di bawah kaki Tuhan. Kembangkan sayapmu, terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Saya bacakan Yesaya 40 ayat 26 sampai 31. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan yang menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang tidak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hei Yakub, dan berkata begini, hei Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna menjadi tersandung. Tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara lesu, kalau saudara lelah dalam mengiring Tuhan, tandanya saudara sudah keluar dari anugerah Tuhan. Saudara perlu kembali kembangkan sayap imanmu, kafahmu di bawah kaki Tuhan. Dan kau akan naik, kau akan naik, kau akan naik.
sayap yang sebelah kiri. We might be, our wings is surrender. Sayap yang sebelah kanan adalah trust. When we surrender our life to God and we trust Him to do it, maka we will fly like wing eagle. Berlari tidak akan menjadi lelah, berjalan tidak menjadi penat. Merry Christmas. God bless you.